Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jailani dari SDN Tegal Alur 10, calon guru penggerak angkatan 5. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Berikutnya adalah koneksi antar materi modul 1.4. Ya, yang pertama, saya telah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, modul 1.2 mempelajari nilai dan peran guru penggerak dan berkoneksi dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan yang terakhir yaitu modul 1.4 budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis melainkan dinamis. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah seorang guru diharuskan memiliki nilai dan peran yang baik untuk memotivasi para muridnya untuk menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Berikutnya, nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, berpihak pada murid. Selanjutnya, peran guru penggerak. Peran guru penggerak juga terdiri dari 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi orang lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktis. Selanjutnya, visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud bila adanya kerjasama semua warga sekolah. Untuk mewujudkannya dibutuhkan langkah nyata dengan menggunakan metode apresiatif inquiry dengan tahapan Bagja. Adapun tahapan Bagja sebagai berikut. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Yang ketiga, G. Gali mimpi. Yang keempat, J. Jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang budaya positif. Dari tahapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Berikut refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama,
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Berikut jawaban saya. Yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif yaitu pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan kepercayaan diri. Selanjutnya, teori kontrol. Menurut William Power Glaser, memandang bahwa manusia termotivasi oleh 5 kekuatan internal. Kebutuhan manusia ini adalah bawaan, tidak dipelajari, umum, tidak spesifik, dan universal, tidak terbatas pada ras serta budaya tertentu. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dean Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan berikutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai pemberi hukuman, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dan selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Dan cara merumuskan keyakinan kelas, para murid dapat berdiskusi dengan guru tentang apa yang diinginkan dan disepakati bersama untuk menumbuhkan budaya positif. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi terdiri dari 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, hal-hal yang menarik dan di luar dugaan menurut saya adalah pendampingan dan pembimbingan pendidikan guru penggerak ini mulai dari memahami filosofi Ki Hajar Dewantara hingga pembentukan nilai budaya positif yang luar biasa. Dan hal-hal yang di luar dugaan menurut saya adalah setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Setiap tindakan anak memiliki alasannya sendiri dan setiap guru harus mampu memposisikan dirinya pada suatu masalah. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih dapat mengontrol emosi saya ketika mengatasi permasalahan murid. Saya mulai melakukan refleksi diri mengenai budaya positif yang saya terapkan selama ini. Saya juga telah memahami dan berusaha menerapkan aspek-aspek budaya positif yang berpihak. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda?
Yang pertama, membuat kesepakatan kelas di awal semester. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan kelas tersebut. Yang ketiga, perbaikan dan peningkatan kualitas kesepakatan kelas pada semester berikutnya. Yang keempat, pertanyaannya adalah bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Pada awalnya saya bingung karena khawatir salah menyikapi kondisi yang terjadi. Namun setelah terbiasa dan memperbaiki hal-hal yang belum sesuai dan saya mencoba memahami dalam memilih tindakan penanganan yang tepat, maka saya mulai paham dalam bersikap selayaknya guru teladan. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal-hal yang baik di lingkungan kelas dan sekolah adalah memotivasi dalam penerapan disiplin positif dan memenuhi kebutuhan murid untuk terwujudnya keyakinan kelas yang dibuat bersama. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru dari posisi penghukum, membuat rasa bersalah menjadi manajer. Dan yang kedua, menerapkan pemahaman segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dan pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Saat itu saya berpikir sudah cukup tepat yang telah saya berikan kepada murid. Namun akibatnya murid saya terlalu santai dan kurang menghormati saya. Saya pun merasa kesulitan ketika harus mengkondisikan kelas agar lebih disiplin lagi. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri saya sebagai manajer karena berdampak baik pada murid saya. Mereka telah menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, sebelumnya saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun belum sepenuhnya menggunakan tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan yang saya praktekkan kepada murid adalah saat menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Kemudian, murid bersama saya mencari penyelesaian yang tepat atas permasalahan yang telah diperbuat. Pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah yang pertama, kerjasama di antara warga sekolah harus baik. Yang kedua, memberikan teladan dan tuntunan yang baik. Yang ketiga, melakukan pembiasaan agar terwujudnya budaya positif. Ya, terima kasih. Dan demikian dari saya. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.